warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aha amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat serta ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan desa, dusun, bapak kepala desa, takmir masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, kawula, muda, mudi, santriwan, santri putri, semuanya yang saya hormati. Mohon maaf sebelumnya tadi saya itu sampai ketiduran karena hujan begitu lebat, kayaknya asik tidur, asik tidur ini mulutane ya. Saya pikir seperti itu. Lah anak saya malah tak suruh ngantarkan ke sini, mengantarkan santri ada kebiar sholawat di Gunung Jayapura. Merintahkan Pak Rodian untuk mengantarkan saya ke sini. Jadi sebelum mengantarkan sampai di rumah ngopi riyen tambah ngantuk. Jadi bikin kopi dulu di rumah saya. Waduh, saya wis jam 10 ya. Daripada nunggu di sana lama-lama paling gak dikai kopi. Lah kok senang kok gak dikai kopi. Daripada nunggu di sana lama-lama gak dikai kopi, ya kopi di sini mawon lah. Kula diterne kaya wong travel, terne bluk teko kene Mas Jenal mau nek di koncoku. Dikokon nemani tapi gak ditepani tekon jero. Lah beliau langsung berangkat ke Jayapura sana. Masya Allah, itu ceritanya lambat bukan karena kesengajaan saya, tapi daripada nggak diterne yang manut kayak kopi selang. Ya bener nih baik, daripada nunggu lama-lama dia kayak kopi tak nggak kopi selang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bangga, wis gak usah mukadimah. Sampai di sini bangga. Kemarin pas ada acara entah bulan berapa itu kebiar sholawat di sini, saya berdoa di masjid ini. Masjid ini saya rodo pas lagi di ruwet bener. Lah kok begitu masuk sekarang saya kaget, tahu kaget heran. Ya Allah, jadi Pak Kepala Desa Kinclong. Sampai di sini saya bertemu dengan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Khulafaur Rasyidin 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu surganya sudah dijamin kali Gusti Allah. Mereka surganya dijamin oleh Allah. Loh, Abu Bakar pertama dijamin surganya, masuk surga oleh Allah. Dia mengatakan, Man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi kuntu rafiqihi fil jannah. Jadi Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Barang siapa yang mendermakan hartanya untuk maulid Nabi, niscaya aku akan menjadi temannya di surga. Teman tapi di surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada yang membawa apa tadi? Kue. Ayo kue-kue itu loh. Yang bundel ada apanya itu benih-benihnya. Undi-undi, Masya Allah. Tadi baru satu saya makan undi-undinya. Nanti kalau masih lebih dibawakan juga mau.
bar dirasani vitamin jabang bayi. Nah itu malah dikeluarkan nasi bungkusnya, nasi kotaknya. Barang siapa mendermakan hartanya dirhaman, kalau di sana dirham, kalau di sini rupiahkan. Karena Rofiki fil jannah, dia akan menjadi temanku di surga. Permasalahannya, ini bapak ibu tadi sama panitia ditarik iuran berapa, bayar tiro? Enggak ada. Pak, sampean bayar berapa ditarik panitia? Enggak ada. Aduh, nasib lah, nanti saya pulangnya disangoni. Nah, itu jaminannya loh, Nek. Kalau kita mau mendermakan kayak gitu kata Abu Bakar, kok gak mau bayar? Padahal ini belum ngaji, masih gurau pertama, gantinya mukadimah ini kok. Masih lama, nanti 2 jam saya ceramah ya. Mumpung ketemu sama sampean, soalnya sudah lama sekali saya nggak diundang di sini, soalnya diundang saya ini. Iya, Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan harta dirham, baik itu untuk maulud maupun untuk pembangunan masjid maupun untuk yang lain, itu ada disebutkan dalam hadis. Ketika kita mengeluarkan harta benda demi agama Allah, sebelum harta benda itu diterima oleh yang menerima, bisa jadi panitia pembangunan masjid, bisa jadi panitia pelaksana maulid. Ini harta itu lebih dahulu diterima oleh Allah sambil berkata, ya Allah, kuntu qalilan fakasirni. Harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan MI, untuk peringatan maulid, dia berkata, ya Allah, saya ini sedikit, perbanyakkanlah kami ya Allah. Paling ditarik seperti ini bayarnya ya 50.000 kan? Sedikit apa banyak? Sedikit sekali. Kalau dibandingkan yang ada di leher ibu, di leher Bu, leher sampai ada kan? Nah, itu lebih besar daripada yang diinfakkan. Kadang yang diinfakkan lebih kecil daripada yang ditelinga. Ya sekarang nggak nampak karena ditutup oleh jilbab. Lebih besar yang ada di tangan ibu, lebih kecil daripada yang ada di ATM. Tetapi walau begitu dia berdoa, fakasirni, perbanyak kami ya Allah. Hitungannya seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu pun juga disebutkan, ketika seseorang itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, dia akan bertumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai akan menumbuhkan 100 butir. Sampai nyumbang 50.000, ping 7, ping 100, 700 kali lipat. Masya Allah, fakasirni. Makanya orang itu kalau semakin mengeluarkan infaknya, semakin kaya dia. Amin. Loh, ini sudah kenyataan seperti itu. Pak, Bapak dulu belum disunat, darahnya kecil apa besar? Kecil. Disunat. Ibu, ya kalau sudah punya anak laki-laki disunat baru tahu. Tapi sebelum tahu anaknya disunat, kan sudah merasakan bapaknya. Kenapa bisa besar? Karena disunat. Harta benda kita pun juga seperti itu. Dulunya kecil, tapi gara-gara sering disunat makin membengkak, makin besar. Kalau bapak ibu tak percaya,
kuatnya itu. Batang karet, tahu batang karet ya? Batang karet itu yang setiap pagi disunat. Meskipun disunat dia tidak mau, nyatanya bilang, wis. Oh, saya pernah buntuti orang pagi-pagi itu di Bengkalis, teman saya jane kayak apa tak orang jeles itu tadi. Nah begitu digeles, dia itu mengeluarkan bahasa Jawa. Wes, nggak mau dia disunat, tapi nyatanya sama tuannya disunat terus. Ayo kalau nggak percaya, batangnya yang disunat itu dia makin membesar. Berbeda sekali dengan batang yang di atas yang nggak disunat loh. Kenapa seperti itu? Karena disunat. Kalau nggak percaya, makin banyak dikeluarkan harta kita untuk jalan Allah, makin gampang. Loh saya ini sudah niteni kok. Niteni bahasa Indonesianya apa ya? Iya, saya mengingat-ingat teman-teman saya itu yang enak sekali hidupnya. Dia bisa juga makan pelit, centil, pahit, silitnya metu capare, nggak pernah mengeluarkan apa itu harta benda. Bisa jadi orang kaya, tapi masya Allah rumah tangganya nggak harmonis. Bu, jangan pelit-pelit. Nanti kalau seandainya ibu-ibu pelit untuk diinfakkan hartanya, bisa jadi rumah tangganya nggak harmonis. Atau kalau ibu nanti mengumpulkan duit banyak, ibu mati, bapaknya cari istri lagi. Apa enggak ibu kalau kebetulan sudah meninggal dunia, rohnya tengok suaminya bermadu lagi dengan istri orang, apa itu dengan istri baru, enggak sedih kita ini. Salah sendiri, enggak. Coba kalau digunakan infak. Nah itu ada teman serius. Yang kedua, doa harta benda yang kita infakkan itu tadi dia akan berkata. Yang kedua, apa katanya? Kuntu faniyan fa'akoitani. Ya Allah, saya ini harta adalah rusak, tetapi dengan sebab dikeluarkan infaknya fa'akoitani, engkau menjadikan dunia saya menjadi abadi. Harta yang kita keluarkan loh ini, walaupun toh ini apa mau onde-onde ya Pak ya, ada onde-onde, ada belapan, ada apa, itu adalah fanian rusak. Sebentar lagi dia akan membusuk. Sebelum membusuk, jangan biarkan membusuk di luar, segera busukkan di perut bapak-bapak ibu sekalian ya. Loh, iya, harta itu kalian rusak, tapi karena disodakokan meskipun membusuk di perut, maaf poin tadi engkau abadikan, sudah diterima oleh Allah, abadi, jadi pahala kita di surga nanti. Abadi. Wes, itu yang nomor 2, cepat-cepat aja lah. Yang ketiga, kuntu harisan, saya harta ini dulu dijaga oleh Tuhan saya. Ayo kalau nggak percaya, HP saja Bapak Ibu, ya termasuk saya lah, tapi Bapak Ibu juga sampai ke masjid pun juga dibawa HP disimpan, harta dijaga, duit di dompet, dimasukkan bank, masuk ATM, nomor PIN-nya saja istri nggak tahu. Kenapa menjaga duit itu? Saya dulu dijaga ya Allah, tapi gara-gara saya dikeluarkan, maka sekarang aku yang menjaga Tuhan saya. Makanya sekarang ini kok banyak orang kehilangan. Jangan-jangan memang kurang mengeluarkan harta itu. Aduh, kadang perasaan itu ada duit di sini kok aduh, kadang ditolong tuyul ya memang. Harta itu nggak mau menjaga diri kita dan juga tidak mau menjaga temannya. Bahaya, keluarkan.
insya Allah nggak usah khawatir nanti akan habis. Tidak. Kemudian yang nomor berapa ini tadi? Nomor 5 sampai lupa saya. Nomor 5 untuk aduan harta. Ini dia berkata, saya ini dulu banyak musuhnya ya Allah. Saya dulu banyak musuhnya. Orang itu kalau banyak hartanya banyak musuhnya. Tapi gara-gara sering mengeluarkan hartanya, temennya menjadi banyak. Sekarang untuk sahiban banyak teman-temannya itu tadi. Nah, inilah maka saya katakan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, barang siapa menginfakkan, mendermakan dirhamnya untuk maulid Nabi, dia akan menjadi teman saya nanti di surga. Sampai mepet sampai apa itu berpanjang ceritanya sampai dalam hadis Rasulullah saya sampaikan ada 5 doa dari harta yang kita keluarkan itu tadi. Terus yang kedua, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar. Sayyidina Umar juga mengatakan seperti ini. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Saya lupa enggak bawa kacamata. Iya Pak. Ya kita harus sadari memang dalam apa itu firman Allah dalam surat Yasin, afalam nunakis bil qalbi. Bukankah aku sudah kurangi bentuk kejadianmu? Pertama saya dulu masih muda ya ganteng loh Pak. Meskipun ibu juga begitu. Dulu cantiknya imut-imut, sekarang yang sudah tua tidak dibilang amit-amit sudah alhamdulillah. Dulu dibilang bidadari, sekarang tidak dibilang kuntilanak lewat saja sudah untung. Apa menangis dubil kolki? Bukankah aku sudah kurangi bentuk kejadianmu dari yang ganteng berkurang. Mulai rambut berwarna warni, nanti juga akan berwarna putih. Mulai dari bulu giginya dulu lengkap, sekarang sudah habis kayak saya. Nah ini sudah tua ini. Terus matanya yang dulu itu, waduh, bening, sekarang ini sudah kabur. Ini sudah kabur ini, makanya agak tak tengok lagi. Lupa nggak bawa kacamata. Waqala Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa menghormati, mengagungkan maulid Nabi, maka dia sama halnya dengan menghidupkan Islam kembali. Semangatnya lagi, ya Allah, yang tadi ditarik eman-eman saya duit dikeluarkan, tapi gara-gara memperingati maulid, insya Allah kita akan jadi orang yang dermawan ya Pak ya. Ya rasa kakek teman-teman ya, tapi ya ada peningkatan seperti itu Pak Ahyal Islam. Waqala Ali Sayyidina Ali juga berkata, waqala Ali karramallahu wajhah, man azama maulidin Nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku, maka kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan mati kecuali membawa iman. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan hidup di dunia yang sebentar ini, hidup di dunia yang sementara, nanti mati dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Loh, siapa toh Nabi Muhammad yang kita peringati itu? Ada di dalam kitab Al-Barzanji yang Bapak Ibu sering baca, tapi sekarang ini sudah mulai berkurang membaca Al-Barzanji itu. Kalau zaman saya masih kecil dulu, itu kalau punya hajat tidak dibacakan Al-Barzanji marhaban, kayaknya belum sah. Tapi sekarang kalau tidak diundangkan ikut yang tidak sah rasanya, kebalik sekali. Dalam Al-Barzanji itu dinyatakan siapa Rasulullah. Nah ini tadi ada saya tengok. Pertama Pak Kepala Desa tadi membaca meneladani akhlak Rasulullah.
Weh, sama meladani akhlak Rasulullah ya judulnya ini. Saya teringat itu dalam artikel terakhir, hampir terakhir dan yang pertama. Wa kana bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadatin wa sifatin saniyah. Itu masih panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akmalan nasi, paling sempurnanya manusia. Pak, Bu, saya tidak mengatakan kita ini manusia tidak sempurna. Loh, itu sudah dijamin Allah kok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk Allah yang paling sempurna iya manusia. Dibanding malaikat jauh sempurna manusia. Dibanding yang lain nggak berbanding, tetap bagus manusia. Meskipun pandangan sesama manusia ucap babak nggak patek ganteng, nggak patek ganteng, tapi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain tetap ganteng ucap babak. Kadang-kadang kita menghina seperti itu, toh nyatanya ucap babak bojone luwih ayu daripada dhewe. Kalau kalian dalam berita Daus ini loh bojo kok ganti ping papat ya sugi-sugi payu wae iki. Lah awake dhewe siji kadang bojone mengskalne pisan. Bu, makane aja dadi bojo aja mengkelne sing lanang. Diciptakan oleh Allah paling sempurna, tetapi Nabi Muhammad lebih sempurna. Akmalan nasi khalqan, bentuk tubuhnya masya Allah. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman tidak akan pernah terjadi ada orang yang ganteng ngalahkan Nabi Muhammad. Cuman gantengnya Nabi Muhammad itu fleksibel. Jejer dengan saya ganteng Nabi Muhammad sedikit. Iya seperti itu, hebatnya apa seperti itu loh membuat. Padahal Nabi Yusuf yang gantengnya hanya diberi separuh dari gantengnya Nabi Muhammad, itu sudah membuat fitnah para wanita saat itu. Tangan diiris-iris karena kagum melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanan ini bukan termasuk manusia, bahwa malakun karim, tetapi ini malaikat Allah. Saking gantengnya Nabi Yusuf, masya Allah. Tapi walau segitu kalau dijejerkan Nabi Muhammad, yang ganteng Nabi Muhammad sedikit. Akmalan nasi khalqan, bentuk kejadiannya tidak ada tandingnya. Wa khuluqan, dan sempurna, lebih sempurna khuluqan akhlak beliau. Ini meneladani akhlak beliau untuk menjadi manusia yang unggul. Rasulullah sebegitu sempurnanya, ini memang sengaja diciptakan oleh Allah sebagai suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah itu bapak, beliau itu sebagai suami romantis sekali dengan istrinya loh Pak. Bu, waduh cocok ini Pak, cocok ini. Jadi ibu-ibu romantis. Nabi Muhammad itu tidak pernah memanggil istrinya dengan namanya. Istri Rasulullah ada berapa? 11. Kaget dibilang 11. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Rasulullah itu meninggalkan istri 9. Ketika Rasulullah meninggal, istri yang ditinggalkan 9, tapi Siti Khadijah lebih dahulu meninggal dunia. Loh, bojo sebanyak itu, istri sebanyak itu, Rasulullah itu tidak panggil itu. Zainab, Hindun,
Dia rupanya enggak dipanggil namanya itu. Wah, malah bahaya Pak ya. Jangan-jangan dipanggil tumbruk, dipanggil boende ya. Bapak dulu masih muda ketika panggil istrinya, Masya Allah, di dunia ini tidak ada yang cantik kecuali istri kita ketika masih pengantin baru dulu Pak. Indahnya bulan, seindah wajahmu. Iya jadi Roman, tapi aku juga merasakan kok. Tenang di sisi mantennya ini memang ya berbaik tenang. Dunia ini memang cuma sejauh kelor tenang rasanya. Karena nggak enak wong aku kecoba bojone di WC anyar, duwe anak siji mulai koyok mimpi, duwe anak loro koyok curang, duwe anak telu koyok terus, duwe anak papat pating besar, duwe anak lima koyok tumo, duwe anak 6 ambune wis patut dipendem iki. Masya Allah. Ya Rasulullah itu manggil istrinya dari pengantin anyar sampai manten tuwek itu tidak pernah panggil. Setidak-tidaknya beliau panggil ya Humairah, duhai istriku, duhai bidadariku sing semrengah kemerah-merahan. Masya Allah. Mergo apa? Ya memang wajah istri Rasulullah Siti Khadijah meskipun usianya selisih 15 tahun memang itu termasuk janda kembar. Umpamanya yang B2 ini ya jadi rebutan. Wah itu tenang itu. Oh orang banyak yang kepengen melamarnya tapi bukan kelasnya ya Rasulullah yang diterima. Ya Humairah, setidak-tidaknya ya ummul mukminin, hei ibunya orang-orang mukmin, istri-istrinya dipanggil seperti itu. Tidak seperti kita kadang ya Allah, sik mantennya kudu nguyuh diterne, diantar ya Bu ya. Dulu tuh pengantin kembali dulu lah. Jatuh sedikit ke sandung ya ngomong, aduh innalillahi alon-alon toh. Berdandan itu dandan biasanya wanita itu kalau dandan kan waduh bersolek. Lama sekali saya pernah ngintip istri saya dan jadi kalau usah ngintip ya didelok ya oleh. Tapi kenapa kok lama sekali ya Allah? Begitu dandan itu rasanya senyum sendiri kadang itu paling rata. Ibu juga seperti itu ya. Aduh pantatnya itu juga ditengok dulu dalam cermin. Kalau kurang gede ditambahi bantal. Aduh, sudah belajar jalan itu pantatnya sampai bunyi terlekok. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan, akhlaknya menjadi suami pun juga akhlaknya bagus terhadap istrinya, bagus terhadap anaknya, bagus menjadi contoh. Beliau itu tidak sekedar kepala rumah tangga tapi juga kepala negara itu Rasulullah. Masya Allah, tercermin sifat-sifat Rasulullah. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan, Zadatin yang mempunyai kepribadian, Zadatin yang mempunyai kepribadian, wasifatin dan perangai itu sifat-sifatnya, saniyah yang sangat bagus. Masya Allah. Ini saya lama nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Mumpung kita bertemu, soalnya Maulid Nabi yang akan datang belum tentu Bapak Ibu mengundang saya lagi ini. Untuk diundang saya tak puaskan ini. Ya nanti saya ngomong biar saya puas. Puasnya setengah jam ya sudah. Kalau puasnya 1 jam ya sudah. Terima. Kalau disuruh lama betul, ya tentunya saya nggak sanggup menurut. Bes itu saja.
Kemudian Rasulullah Muhammad itu lahir pada tanggal 12 hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak yang mengisahkan itu pada tahun gajah. Belum intinya, saya belum intinya, masih cerita kenapa kok dinamakan tahun gajah. Saya jelaskan bahwa di dalam kitab Madarijus Zuhud, syarah dari kitab Al-Ghazali itu disebutkan bahwa tempat sesembahan umat yang beriman awal didirikan oleh Allah itu adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mukarramah. Di Bakkah, di tanah Bakkah itu sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh melanjutkan, melestarikan oleh Nabiullah Ibrahim sampai dilanjutkan oleh kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Ka'bah itu sudah lestari dari zaman dulu, tapi karena orang Yahudi, orang Nasrani, orang non agama Muslim ini dia cemburu. Ka'bah wong kadar cuman batu ditumpuk-tumpuk gitu kok banyak orang yang beribadah di situ. Maka diciptakannya lah sampingnya Ka'bah itu adalah patung-patung. Syukur alhamdulillah Bapak, syukur alhamdulillah Ibu, kita lahir di zaman sekarang. Gak menangi, gak jumpai zaman Rasulullah itu ada syukurnya. Kenapa? Karena pada saat itu berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah itu bukan sembarangan berhala. Batunya batu pilihan, bahkan ada yang namanya berhala lata itu dari batu yang warnanya merah. Kalau model sekarang itu mungkin batu merah delima. Loh, baru batu akik kecil sekali, batu merah delima ini. Batu merah delima sebesar apa itu? Sebesar kok kelereng. Kapok itu apa namanya? Kelenteng. Batu merah delima sebesar kelenteng saja. Ini orang memuja luar biasa. Disimpan, disembunyikan barang antik. Padahal merah delima itu mestinya sedunia itu cuma satu, duplikatnya loh, jadi rebutan harganya jutaan. Pernah dengar merah delima ya? Nah, merah delima sebesar kelenteng saja disakralkan, apalagi merah delima sebesar patung. Mungkin kita kalau hidup di zaman itu juga imannya gak kuat. Sejarahnya Musa Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa Samiri itu menciptakan pedek anak ke anak sapi itu dari emas. Loh, dari emas, patung pedek anak sapi dari emas bisa ngomong mana? Coba ini. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu, mungkin kita pun juga nggak beriman dengan Allah. Makanya Allah mengutus para nabi disertakan mukjizat untuk menandingi kehebatan batu alami yang dibuat mereka. Menandingi seperti itu. Nah, karena pada saat itu Ka'bah dan di sekitarnya ini sudah ramai orang banyak beribadah di situ. Nah, ini Raja Yaman yang namanya Raja Abraha ini sakit hati, perutnya mengkel, kurang ajar. Saya raja yang berkuasa di sini, saya harus mengalihkan perhatian orang yang beribadah di Mekah menjadi beribadah di tempat saya. Akhirnya Raja Abraha ini Raja Yaman membuat
gedung dari batu-batu tiang dan dilapisi emas, yaitu gedung gereja kanisa. Di dalam kitab itu disebut kanisa, gereja. Gereja itu diberi nama Kulaisa, namanya Kulaisa. Loh, karena Raja Abraha ini raja yang adidaya, mempunyai wilayah kekuasaan raja-raja kecil yang lain, termasuk Raja Najasyi. Raja Abraha dan Raja Yaman ini kirim surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi, aku telah membawa gereja yang dilapisi emas. Tidak ada raja sebelum saya yang membuat gedung gereja sebesar ini. Oleh sebab itu saya perintahkan engkau bawahan untuk mengalihkan perhatian orang yang beribadah di sekeliling Ka'bah untuk pindah ke sini. Wes tenang. Begitu sudah diperintahkan seperti itu, terdengar seorang pemuda, dia cilik elek jari tapi imannya kuat, masih santrinya Abdul Muthalib. Dengar seperti itu malam langsung berangkat. Sebelum berangkat apa saja dimakan. Tiba di situ malam hari ini jam santri degil di orang-orangnya. Merunduk merinding, di situ langsung masuk di gereja itu. Nah, gereja itu kan ada begininya. Apa itu? Patung. Sampai di situ, waduh, emasnya kok kurang bagus ini menurut saya. Tak bantu emas asli dari produksi dalam perut saya. Loh, saya ini nggak karang cerita. Memang ada betul ini, ada betul di dalam kitab itu dijelaskan. Lato kabu, dia akan melapisi dengan tai itu tadi, guys. Sampai terakhir itu yang kecil pucuknya kayak diambil, di dalam hidungnya sendiri. Masya Allah. Maka saat itu akhirnya beberapa hari kemudian terdengar oleh Raja Abraha bahwa ada seorang pemuda dari Mekah sengaja mengotori Kulaisa itu tadi. Memuncak, awas berdebat, wis mbok-mbok bahasane. Alat caruk tenan iki ngono bilang. Akhirnya kirim surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi, bantu aku untuk menghancurkan Ka'bah di sana. Karena Kulaisa telah dikotori oleh pemuda Arab sana. Yuk, saya minta bantuan. Raja Najasyi itu punya pasukan bergajah. Nah, gajah yang paling besar, yang paling taat, gajahnya Raja Najasyi itu disebut Raja Gajah Mahmud. Godenya luar biasa. Bapak pernah tengok gajah di kebun binatang yang ada di Surabaya? Baru kemarin saya ke sana lagi, itu ketiga kalinya. Gede-gede, tapi masih gede. Apa itu gajahnya Raja Najasyi ini tadi? Diberi nama Mahmud. Udah kirimkan pasukan sebanyak 60.000 pasukan. Wes ora tanggung-tanggung, banyaknya itu memang negara adidaya, raja adidaya. Wes cerita ini masalahnya belum ini. Saya ceramahnya masih lama ini nanti. Lah begitu berangkat terdengar oleh Abdul Muthalib. Waduh, Raja Abraha dan Raja Najasyi ini dan luar biasa sekali. Termasuk kekayaan Abdul Muthalib, unta sebanyak 400 disita semuanya, dirampok semuanya. Kekayaan kambing, sapi, gajah juga disita semuanya, diminta semuanya. Akhirnya dialog antara ini banyak beberapa kali mengalami peperangan dengan yang ada di situ, tapi kalah semuanya. Akhirnya
ribut runding antara Abdul Muthalib dengan Raja Abraha. Kesimpulannya, Abdul Muthalib memikirkan rakyatnya supaya semua unta, kambing yang diminta itu tadi dikembalikan semua. Akhirnya dikembalikan semua. Raja Abraha gumun, heran. Abdul Muthalib itu gimana tempat ibadahnya mau tak robohkan kok malah dia malah yang diminta kekayaannya. Goblok tenang Abdul Muthalib ini. Ya iya, karena sudah diukur oleh Abdul Muthalib. Misalnya kita melawan Raja Abraha, ya jadi aku, bukan tandingannya. Akhirnya nyerah. Saya adalah tuannya unta yang kalian rebut. Ka'bah itu punya Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berhak menjaga rumah Allah, yang berhak adalah Allah. Tapi saya berhak untuk meminta kekayaan saya yang kalian rampas itu tadi. Aku yang berapa? Gajah Mahmud itu begitu diajak menuju Mekah ini langsung dia derung. Aduh, derung bahasanya apa ya? Duduk, nggak mau berangkat kayak gitu. Tapi kalau diajak pulang cepat lari. Akhirnya saking marahnya si gajah itu dipukuli dengan kampak. Aku dulu ketika masih kecil belajar baca kitab itu heran. Masa kok gajah kok dipukuli dengan kampak, apa nggak berdarah-darah? Sekali kemarin saya juga naik gajah. Naik gajah karena anak saya kepengen naik gajah tapi nggak berani minta sama bapaknya. Iya, dipukuli sama kapak, betul itu memang. Bukan pakai pecut, enggak seperti itu. Terus lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini diajak ke Ka'bah memohon kepada Allah. Singkat cerita, ya Allah, Ka'bah ini adalah rumahmu, milik engkau ya Allah. Kami tak kuasa untuk menjaganya. Silahkan jaga sendiri ya Allah. Akhirnya Allah kirim yang namanya burung ababil diabadikan dalam surat Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu cucuknya, terus kaki-kakinya itu membawa batu-batu. Sudah ada nama orang yang akan dijadui batu, dari kepala sampai tembus ke duburnya, sampai tembus ke gajahnya, sampai tertelan bumi jadi batu. Saking panasnya kerikil-kerikil tajam dari neraka itu tadi. Makanya disebut dengan tahun gajah, tahun Fil, ceritanya seperti itu. Nah sekarang, ini kembali Rasulullah dilahirkan itu dari awal kelahirannya itu sudah berbagai macam kejadian di luar nalar manusia. Wa dhahara inda wiladatihi khawaridu wa ghoraibu baydiyah. Lahir Rasulullah, lautan yang biasanya bergelombang seketika itu langsung sak. Api yang menjadi sesembahannya orang, apa itu namanya, Majusi, seketika itu padam. Wah, dan seterusnya, Masya Allah. Penjagaan langit dijaga, langit sampai 1/7 itu diperketat penjagaannya supaya jin dan setan tidak bisa menerobos ke sana. Saking hebatnya Rasulullah, termasuk raja yang berdaya yang luar biasa, Raja Abraha pun mati binasa dengan sebab ditelahi Romano Ababil ini tadi. Luar biasa itu sebab lahirnya Nabi Muhammad. Lah sekarang ini baru inti ngajinya. Lah Rasulullah yang sudah disiapkan untuk suri tauladan, kita teladani seperti itu pernah ketika berjalan itu bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tadi siapa? Sahabat Rasulullah, juga menantu Rasulullah yang surganya dijamin oleh Allah. Loh, bertemu Sayyidina Ali loh, ternyata Rasulullah itu bertanya begini,
hari ini. Nah, ini baru tak baca kembali. Fakola, kaifa adabta ya Ali? Apa yang kau rasakan pagi ini, hai Ali? Yang kau alami pagi ini, ya Ali? Sayyidina Ali menjawab, kuntu fi arba'ati humumin. Saya mengalami 4 perkara. Yang pertama, qala Ali, wa madzalika, kata Rasulullah. Dan 4 perkara kesedihan, keprihatinan yang kau rasakan itu apa, hai Ali? Ali menjawab, ghammul iyali yatlubul khubza. Yang pertama, saya sibuk prihatin ngurusi kebutuhan nafkah istri dan anak saya, ya Allah. Pak, bodoh tidak sama kita. Suami sama saja. Esok hari kita sudah memikirkan bagaimana cukup nggak belanja anak kita, cukup nggak belanja istri kita, apalagi Pak, prihatin kita, istri kita yang dulu sering kita berikan baju, sekarang ini kita jadi suami jarang bisa memberikan baju, ya, nggak bisa memberikan baju lagi, ya. Karena apa? Tidak diberikan baju, istri kita sudah beli baju sebulan itu kadang 2 kali. Shopee, COD. Bu, saya kadang mikir istri saya pun juga seperti itu. Saya topi dulu 1 ini sudah jelek, paling nggak dibuang. Istri saya jilbabnya itu salemari loh. Bapak topinya berapa? Bu, 1. Jilbab itu berapa? Ada. Seragam PKK, seragam, ya Allah. Kadang kita ini jadi suami setahun sekali beli baju itu pun diberikan istri. Ya Allah, kalau kita beli sendiri nggak cocok, malah ribut gitu nanti. Tapi istri saya itu kayak istri kita, kok saya. Istri kita ya itu tadi. Assalamualaikum. Bungkusan COD, Shopee. Saya sampai kadang itu mikir lah, mungkin ya istri saya juga seperti itu. Atasnya lontong, dik teko. Ya, iya Bu. Lah itu yang terjadi sekarang, aku nggak stres jadi orang. Makanya kalau di sensor banyak mana antara janda dengan duda? Ya rondo. Mereka apa sing lanang mati dhisik ngenes memang. Beli apa ya? Make up ya sih bagus-bagus. Sekarang itu bedak pun sudah nggak dipakai, apalagi bedak kliwon. Wajah. Lebih dari itu. Waduh. Skincare. Glowing. Glowing, tapi kalau pengajian seperti ini berarti kan ibu cantik untuk nyuguhi saya ini, ya. PKK, arisan, kondangan, cantik-cantik bajunya. Kadang mau kondangan tanya juga sama suaminya, Pak, saya pakai baju mana ini? Baju merah saja lah. Begitu keluar dari kamar di televisi ternyata adalah yang dipakai baju hijau. Karena apa? Baju yang baru dibelikan, baru datang ini tadi loh. Masya Allah. Itu betul di rumah Lombrok. Tahu nggak bro? Arti diambung batu emang presker. Pokoknya mau coba di demok susu nih malah kotangi wis arep pedhot. Itu yang terjadi. Makanya suami itu Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah, pertama sedih prihatinnya apa? Ghammul iyali, mikir nih keluarga, mikir pangan. Kalau sekarang saya yakin tidak stres mikir pangan. Berbeda sekali, syukur alhamdulillah kita ini bisa mengalami hidup zaman sekarang ini, Pak.
bapak ibu yang di lahirnya itu tahun 50 tahun atau 60 tahun yang sudah lewat itu merasakan betapa susahnya cari makan orang zaman dulu. Saya dulu sering menangis karena apa? Karena kepingin makan. Nah sekarang ini kebalikannya, anak cucu kita ini sering menangis karena apa? Karena diperintah makan. Duh, iya ini tenang ini. Anak kita disuruh makan gak mau, makin dimarahin. Kata dokter disuruh makan banyak, makan sayur, makan ini. Anaknya suruh makan gak mau. Karena apa? Banyak makan snack itu. Apa enggak? Kebalikannya sekarang. Gomul iyari. Susah prihatin karena mikir nih keluarga. Apalagi tadi disampaikan Pak Kepala Desa, pemuda-pemudi sekarang ini anak-anak kita banyak yang ngelem, yang sapu-sapu, apa enggak nambah stres bagi kita ini, Masya Allah. Harapan pemimpin 15 tahun yang akan datang kayak gitu, Masya Allah. Wes, apa kata Rasulullah setelah dijawab Gomul iyali itu tadi? Kola Rasulullah bersabda, "Inna gomul iyali sitrun minan nar." Gak usah khawatir. Kesedihanmu, kerja kerasmu, memikirkan keluarga dan istri dan anakmu itu adalah sitrun minan nar, sebagai tutup api neraka. Sitrun minan nar. Pak, ikhlas ya Pak ya? Iya. Ya kadang kita dulu juga nggak berpikir saya apa jadi manten saya pengen senang ngono ae, bayangannya kita pokoknya senang ngono ae. Jadi manten pokoknya indah, siang berpanjangan, malam terbayang-bayang sampai nggak doyan makan. Mergo ibu mau terpikir senengnya nanti kalau saya sudah punya istri, seneng toh setelah punya anak, apa mana punya putu. Oh, mau pengen anak mikirin biayai anak sampai dia itu menikah kita masih tanggung jawab. Sampai punya cucu, ya, sampai sudah punya rumah sendiri kata-kata masih membantu bikin rumah. Anak enggak kopenan, istrinya enggak kopenan, kita terpaksa bantu. Coba itu tidak ada habisnya. Jadi inilah gomul iyali. Tapi walau begitu susah kerja keras banting tulang, siang dibuat malam, malam dibuat siang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Nah orang mengatakan seperti itu. Ini ternyata asalkan kita ikhlas, demi itu semua kita lakukan demi melaksanakan perintah Allah. Sitrum minan nar. Jadi tutupnya neraka. Nek jadi bapak sekarang nasibnya bujangan sudah kerja aja ya. Masih bujangan kerja keras, enggak untuk keluarganya. Waduh, dan itu terus untuk siapa? Enggak bisa sitrum minan nar itu nanti. Yang kedua, wa qamul khaliqi prihatin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang murni bitaat. Prihatin terhadap perintahnya Allah karena apa? Setiap saat selama hayat ini masih dikandung badan, saya harus taat kepada Allah. Ingat di dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah sekarang secara lahir ibadah kita dengan tidur kita sebanyak tidur kita. Ibadah kita dengan kerja kita masih banyak kerja kita. Gak usah khawatir, kerjalah, tidurlah. Waktunya sholat, ya sholat, syukur sholat ibadah, sholat jamaah. Kenapa? Kerja kita meskipun kayaknya tidak bernilai ibadah, asalkan kita bekerja menuruti, melaksanakan perintah Allah disuruh kerja. Kalau rezeki itu bukan urusan kita.
Tidak ada kaitannya kerja kita dengan rezeki kita, enggak. Tapi kerja melaksanakan perintah Allah, mencukupi anak istri tadi juga sudah dinilai ibadah. Tidur pun juga seperti itu. Tidur karena perintah Gusti Allah, memang kita diperintahkan tidur layaknya manusia. Itu sudah bernilai ibadah. Nah, Allah perintahkan itu semua. Tidak bisa, tidak mesti kita harus beribadah. Prihatin terhadap Allah, saya bisa tidak melaksanakan perintahnya Allah berupa ibadah itu tadi. Bes kata Rasulullah, wa qamul khaliqin amanun minal adab. Wes ngono. Suwe-suwe alon-alon didelok ketok. Siap, memang salah. Ini tulisannya merah, nggak begitu jelas. Tapi kalau kertasnya yang merah, kena. Satu sana itu loh Pak, kertasnya kan merah itu kena. Suara disiap pun nampaknya. Tapi ini dekat pun enggak ini karena tulisannya yang merah, bukan kertasnya. Aman minal adab, sebagai keamanan dari siksa Allah. Jadi melaksanakan semua perintah Allah itu termasuk keamanan kita, amanun minal adab. Aman, ya aman dari siksa api neraka itu nanti kalau kita bisa melaksanakan itu semua. Yang nomor 3, wa syaitan ya'muru bil maksiat. Prihatin saya yang ketiga wahai Rasulullah. Wa syaitan, saya ini setiap saat waktu tidak pernah tidak itu harus berlawan dengan setan. Setan kerjasama dengan nafsu. Aduh. Kalau saya berperang melawan orang non muslim, orang kafir, jelas musuhnya kelihatan itu orangnya. Kalau saya kalah berperang dengan orang kafir, saya mati syahid. Tapi ini wahai Rasulullah, sedih saya selalu harus berperang melawan setan dan nafsu. Setannya ora ketok, nafsunya ada di hati saya sendiri. Musuhnya nggak kelihatan. Kalau saya mati bukan mati syahid, tapi mati sangit. Kalah kalau perang kalau setan. Itulah sedih saya wahai Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Wa syaitan jihadun wa ya afdalun min ibadati sittina sanatan. Berperang melawan setan, berperang melawan nafsu itu adalah jihad. Wes saya ini bapak-bapak, kita ini di negara aman, rasa takbir, jihad, perang, rasa nulis sapa enak suwe. Enggak berperang itu, jihadnya yang paling berat itu. Makanya Rasulullah itu setelah perang Badar mengatakan kita baru selesai perang kecil, akan menghadapi perang besar. Loh, perang sakmono bedene kok kecil, apalagi biar Rasulullah perang yang paling besar. Rasulullah menjawab, berperang melawan nafsunya sendiri tadi. Perang melawan setan, jihadun. Jihad bahkan afdhalu min ibadati sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Agaknya sudah kemalaman ini kok sudah banyak yang mulai pulang. Oh pantas jam 10. Anda terakhir aja lah, nggak usah lama-lama. Wa malakil mauti kafaratun minad dunubi kulliha. Yang nomor 4 adalah wa malakil mauti, prihatin terhadap malaikat maut yang berburuki, yang setiap saat dia akan mencabut rohku. Setiap saat akan mencabut rohku. Prihatin sewaktu-waktu kalau seandainya saya dicabut oleh malaikat, jangan-jangan saya tidak mati dalam keadaan beriman. Khawatir seperti itu. Disiapkan diri kita. Aduh, siapkan kuburan kita, siapkan bekal kita. Bapak Ibu, bulan 6
kemarin itu saya ziarah Wali Songo, itu bayar bisnya saja per orang 2 juta. Untuk perbekalannya itu tidak kurang 1 juta. Bulan 12 nanti tanggal 24 saya pun berangkat menuju Aceh ziarah 2 bis. Bayarnya berapa? 1.100.000. Ke Aceh 1.100.000. Ke Jawa, Pulau Madura sampai ke Pulau Madura 2 juta. Padahal deket itu 2 juta, 1 juta. Nah ini kita akan mati. Perjalanannya bukan di alam dunia lagi kalau Amerika. Padahal ini kan Amerika. Itu Indonesia masih Amerika. Aceh juga masih Amerika sana itu loh. Itu biayanya juga lebih besar, apalagi Amerihot. Ada. Bukan di dunia lagi, sudah alam akhirat. Bekal yang harus kita siapkan mesti lebih banyak. Banyak betul lah. Lagi pula di sana selama-lamanya loh. Kalau ke Aceh cuma 8 hari, kalau ke Jawa 10 hari, biayanya seperti itu. Di sana sudah ada batasannya, Masya Allah. Maka harus kita siapkan. Nah, prihatin bisa menyiapkan seperti itulah kata Rasulullah wa malaikat maut kafaratun lidunubi, kafaratun dunubi kuliah, bisa melebur dosa semuanya. Amin Allahumma amin. Saya rasa ini sajalah. Walaupun bapak-bapak ibu-ibu koyo masih tenang, sing tenang, iki jane ya wis mulai kesel aku jane ngono kuwi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini mampu untuk membakar semangat kita untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus kita bisa ikhlas mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan dua ya kesalahannya tidak salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan madhiyan mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tuwasi'u bi alaina al-arzaq wa tuhassinu bi alaina al-akhlaq wa tutaffi'u alaina bi wal balaya wa tuqdu bi alaina hajat sallallahu ta'ala wa ta'limina 'azman nafi'an wa tufarriqu bi alaina al-asbab al-ma'arif billahi al-awwal. Allahumma alimna ilman naf'u bi alaina wa iyyaka wa rasulna wa na'lamu bika wa najika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rasulna wa nabiyina hamdan mursalin wa ila malaikatika muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuri fahmina wa akhrijna min dhulumati wahmina wa ta'ala bi rahmatika wa sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.